Juga masih bersama dengan Bapak Rida Wirakusuma, Ketua Dewan Direktur dari INA. Pak, kami lanjutkan kembali. Tadi saya bertanya tentang bagaimana mengukur dampak sosial dan ekonominya dari setiap investasi. Apakah ada indikator seperti pemerataan akses layanan publik atau kualitas hidup yang memang dilihat seperti apa, Pak? Iya, saya menjawabnya mungkin secara tidak langsung dulu ya. Ada waktu itu yang bertanya dengan kami, berapa persen sih investasi INA itu yang sifatnya development, lalu berapa persen yang sifatnya komersial. Lalu saya jawab, saya bilang 100% dari investasi kita itu sifatnya development. Development itu harus ada impact-nya, itu satu. Tapi 100% harus ada commercial impact juga. Lalu yang nanya bilang, wah kalau gitu jadinya 200% dong. Saya bilang enggak. Setiap investasi kita itu, misalnya gini, ada pembangunan jalan tol kan nggak sama. Nah, yang jalan tol yang nomor A kita lihat layak untuk berinvestasi, kita investasi nih, yang saya tadi sampaikan di Trans Sumatera itu kan. Nah ada juga jalan tol yang mungkin sifatnya itu hitung-hitungannya nggak masuk, apakah investasinya terlalu besar ataukah trafiknya belum siap atau segala macam. Kalau ada developmental impact-nya, tapi komersialnya belum masuk, kita tuh nggak akan masuk, karena kita harus bersama-sama investor itu kan harus masuk dengan imbal balik yang baik gitu, nggak eksesif tapi baik sesuai dengan infrastruktur investment gitu. Tapi kalau misalnya ada investasi opportunity yang nilai imbal baliknya itu tinggi banget gitu loh, so unbelievably high return, tapi nggak ada development impact-nya, kita juga nggak akan. Jadi every single one of them, kalau saya sebutkan satu-satu investasinya itu semuanya harus ada development impact-nya sama ada commercial impact-nya. Lalu Anda tanya, ngitung development impact-nya kayak gimana gitu. Sebetulnya dari setiap proyek yang kita lihat itu nggak susah-susah amat sih untuk lihat bahwa udah pasti ada development impact-nya. Nah, yang pertanyaan yang mungkin lebih mendalam itu seberapa besarnya. Nah, yang seberapa besarnya itu kita ingin justru third party yang mengukur, seperti yang kita barusan aja selesai ini, itu ada LPE MUI yang melakukan research. Mereka itu melakukan researchnya amat sangat ekstensif, bukan cuma dari angka, tapi dari actual deliverable, dengan survei, dengan didampingi oleh survei yang amat sangat ekstensif itu. Jadi mereka tanya ke penduduk, mereka tanya ke petani-petani, terbantu atau tidak dengan terbantu atau tidak gitu. Ya, okay. Jadi bukan kita yang ngomong loh, gitu loh kasarnya. Jadi nggak self proclaim. Nggak, gitu. Nah, kita maunya itu semuanya di studi, walaupun kita mulai dengan 2, ini pun juga diminta oleh DJKN untuk melakukan ini supaya kita juga bukan cuman kita doang yang ngomong gitu loh. Oke, tadi kan Bapak sempat menyebutkan ada beberapa sektor dari infrastruktur, kesehatan, lalu ada digital, ya kan? Sama green. Ada sustainable green. Pemerintah saat ini itu berfokus juga Pak di pangan dan juga energi. Energi kan Bapak udah masuk gitu. Nah di pangan, apakah Bapak ada rencana untuk masuk ke sektor ini juga Pak? Kita ada rencana, tapi memang sampai sekarang sudah melihat beberapa. Nah, pangan itu kan macam-macam. Ada sama aja dengan energi juga macam-macam kan. Energi itu ada yang di hulu, ada yang di menengah, ada yang di hilir gitu. Nah, pangan pun juga macam-macam nih. Ada yang infrastruktur pangan, ada yang betul-betul pangan pertaniannya ataukah peternakannya atau distribusinya gitu kan, semuanya juga pangan gitu loh. Nah, memang sampai sekarang itu kita sudah lihat banyak, tapi belum ada yang pas bisa masuk gitu loh. Nah, apakah tidak akan masuk? Enggak sih, kita is always looking gitu. Sebagai contoh, terbuka untuk selalu terbuka. Sebagai contoh misalnya, salah satu yang waktu itu belum sempat masuk itu food infrastructure yang dilengkapi dengan penggunaan teknologi yang tinggi. Gitu. Itu food infrastruktur. Bisa juga pengolahan. Sebagai contoh nih misalnya, kalau saya tidak salah itu hasil padi gitu kan di tempat kita atau di tempat yang lain, atau hasil even palm oil gitu,
itu kita bisa banyak mencontoh di beberapa negara lain yang ternyata dengan lahan yang sama bisa menghasilkan yang lebih tinggi, itu dengan penggunaan teknologi, dengan penggunaan pupuk yang unggul segala macam. Nah, kita sedang melihat itu, cuman memang belum ada yang pas yang kita bisa itu. Nah, kita memang selalu bersama-sama kita tuh selalu bukan hanya uangnya atau investasinya, kita ingin membawa juga apa kita bisa membawa teknologinya apa enggak gitu, supaya what we get is not just the money part, it's also the competency part and the technology part dan keahlian gitu. Nah, proyek-proyek infrastruktur ini juga kan banyak dikhawatirkan memiliki dampak lingkungan, Pak. Nah, bagaimana INA bisa menjawab keresahan atas investasi? Yeah, that's a very good question. Jadi sebetulnya ESG tadi juga disebutkan di conference yang sebelumnya, ESG itu sudah merupakan internal part of of our way of doing things gitu. Jadi kita selalu ada yang namanya ESG study, ESG due diligence, ESG execution, ESG measurements gitu, dan itu kita lakukan bukan saja pada saat investasi tapi juga pre-investment and then post-investment gitu loh. Nggak mudah tapi that's what we do gitu. Apa Pak tantangan terbesar dari menarik investor asing ke dalam negeri? Kita tahu semua pihak sudah membahas ketidakstabilan kondisi politik, ketidakstabilan regulasi juga Pak yang sering berubah-ubah gitu kan. Return on investment yang juga masih terus harus digali lebih dalam. Tapi selain hal ini Pak, apalagi yang paling sulit untuk bisa mengajak investor ke dalam negeri? Iya, your question itu sebetulnya amat sangat insightful. Jadi memang kalau orang melihat investment itu selalu melihat dari risk adjusted return gitu. Jadi contohnya Risk adjusted return. Okay. Sebagai contoh nih, jadi di Indonesia itu ada yang namanya risk free. Risk free itu misalnya sukuk atau government bonds yang diissue oleh pemerintah dengan suku bunga 6,5% atau 6,3% untuk 10 tahun gitu kan. Nah, itu jadi patokan tuh. Kalau misalnya tenornya lebih pendek, tentunya Anda nggak minta 6% dong, Iya, gitu lebih kan. kecil. Atau kalau misalnya antara bank A dan bank B gitu kan, bank A lebih kuat dari bank B, Anda pun juga nggak minta itu kan, nggak minta. Nah, tadi kan Anda udah sebut tuh, ada perception of risk di Indonesia. Regulasi berubah-ubah lah, atau Kondisi makronya, politik, kondisi politik, iya. segala macam. Nah, itu risknya tuh. Jadi, bagaimana kalau kita ada investasi itu, harus bisa di-adjust dengan that perception of risk. Nah, risk itu bisa kejadian atau bisa juga enggak gitu. Tapi misalnya, kalau saya masukin uang di Singapura, itu punya return-nya 5% gitu kan, atau di Indonesia dengan return-nya 10%, cukup enggak tuh yang 5% itu gitu. Nah, so the biggest problem itu adalah mencari investable deal, di mana antara risk and reward-nya itu bagus gitu. Risk yang bisa ditoleransi, reward-nya juga cukup. Bisa ditoleransi. Jadi maksudnya gini, orang itu bisa masukin uang di Singapura, dapat return-nya berapa, masukin uang di Indonesia, return-nya berapa, tapi on risk adjusted basis itu either sama atau malah lebih baik di kita gitu. Jadi bahwasanya kita itu bisa membawa investor asing yang masuk, mereka kan sebetulnya bisa invest di mana aja. Iya. Tapi kenapa di Indonesia? Kenapa di Indonesia? Ya, Nah, the biggest challenge itu is only one word. Itu adalah to find the right investable deal. Yang bagus risk adjusted return-nya. Dan untuk itu kita nggak bisa ngomong terlalu di awang-awang. We actually have to go into the deal specific gitu loh. Nah, jadi makanya tadi kan saya sampaikan yang di food itu kita belum ketemu aja yang pas. Tapi yang di 4 yang kita sudah invest itu kita udah invest 75 triliun, itu those are the type of deals yang menurut para teman-teman investor kita itu acceptable. Ya, risknya acceptable, tolerable juga ya Pak. Dengan return yang mereka akan dapat. Gitu. Jadi itu secara singkat kayak gitulah. Bahwasanya kita itu sudah berhasil invest dan sudah ada 3 deal yang sudah dibeli orang lagi, berarti kan kita sudah bisa menunjukkan bahwa whatever we invest itu
cocok Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Dan ada orang yang mau lebih bayar harga lebih bagus lagi dari kita gitu loh. Seperti contoh tadi Modern Warehouse itu. Jalan tol pun juga demikian. Kita masuk, terus Belanda masuk, terus dari UAE masuk, sama juga dengan renewable dan yang lain-lainnya gitu. Iya, iya, menarik sekali. Dan terakhir Pak, di tahun 2026 mungkin ada target yang ingin dilakukan Pak, atau dari sektor-sektor yang sudah berjalan? Iya, jadi kalau secara angka kita belum tentu bisa beritahukan dulu, tapi kalau dihitung-hitung itu sampai akhir tahun ini kan saya sampaikan kira-kira 75 triliun lah. Itu kan kita tahun kelima nih ya, gitu ya. Jadi setiap tahun tuh kita sudah investasi kira-kira $1 billion, 15 triliun. Cuman apakah itu kecil atau besar? Ya relatif. Kita kan diberi dananya kan 75 triliun nih. Udah kita investasikan 15 triliun tiap tahun aja, itu kan sebetulnya udah cukup besar kalau dilihat dari segi itu karena angka. Nah, yang mesti agak prihatin tuh gini. McKinsey misalnya mengeluarkan studi tahun 2023, mereka nggak tahu kenapa 2024-nya nggak keluar. Private equity investment, di mana kita tuh kan equity tapi private bukan government. Itu jumlahnya 1,7 billion dolar. Nah, waktu kita lihat investasi kita di tahun 2023 itu berapa sih? Ternyata pada saat itu emang agak lebih tinggi ya. Kan saya bilang tadi average-nya 1 billion. Itu di tahun 2023 kita investasi itu 1,2 billion. Jadi kalau McKinsey bilang totalnya 1,7, kitanya aja udah 1,2 billion gitu loh. So actually gede gitu porsi kita gitu loh. Nah, cuman maksud saya siapa tahu mudah-mudahan sebagai contoh kita ini bisa ditiru oleh banyak orang lain untuk bisa menstruktur deal yang bisa diterima dari segi risk adjusted return. Sebenarnya kita nggak membedakan sih antara investor luar atau investor dalam negeri. Yang penting kalau imbal baliknya itu sesuai dengan risiko, mereka pasti akan. So people suka mikirnya dari uangnya, padahal yang lebih penting itu investable deal-nya. Iya. Berarti nggak ada pendekatan yang berbeda ya Pak ya dengan investor luar ataupun lokal? Nggak ada, cuman kalau investor asing itu kesatu kan itu bagus dari segi FDI, kedua bagus dari segi teknologi transfer, ketiga bagus dari segi macam-macam lah pengembangan proses, governance, SOP-nya gitu loh. Iya. Ada nggak Pak bocoran investasi yang mau masuk di 2026? Kita itu kan selalu involved in corporate action. Kadang-kadang publicly listed, kadang-kadang private gitu. Jadi memang agak susah bukan agak susah, malahan it's actually impossible to think about diberitahu di depan gitu. Yang kita akan bisa beritahukan itu satu, di 5 industri itu aja kita masih banyak banget nih yang masih harus kita kerjakan gitu kan. Kedua, dari segi keyakinan investor nih, teman-teman yang sudah berinvestasi sama kita itu mereka nanya-nanya lagi, mau dong lagi gitu kasarnya. Jadi we actually have more interest now untuk berkoinvestasi dengan kita. Tahun ini pun mungkin kita akan tutup tahun ini dengan tahun yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya gitu, dan mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi. Oke, lebih baik lagi ya. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Rida ya. Tentu